Halo guys, dengan saya Farles. Sekarang kita di Secret Garden. kenalin diri dulu dong kalian. Orang ini kan pada belum kenal. Aku Tiki, Wiki, Desi. Halo. Itu salah server tuh Teletubbies. Yang benar. Kenalin, nama aku Karisa, aku Orin, aku Catherine, dan aku Luna. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi. Saksikan keseruan kami ya. See you. Halo teman-teman, hari ini saya dengan Oren akan membahas materi biologi yaitu perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan alam dan buatan manusia. Perubahan ini dapat berupa perubahan fisik, kimia, atau biologi yang dapat berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta siklus ekosistem. Perubahan lingkungan ini disebabkan oleh faktor alam yaitu bisa banjir, tsunami, gunung meletus. Dan faktor manusia juga yaitu membuang sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan, dan menggunakan bahan kimia yang berbahaya yang memiliki efek berbahaya atau negatif bagi polusi udara. Efek itu kan ada kekuatan sabun. Terus zat itu kan menggunakan zat kimia, gimana cara mereka mengolah sisa zat itu dan apakah berdampak bagi lingkungan sekitar. Aku kurang tahu ya, coba kita tanya sama pihak pengolahnya langsung. Yuk! Untuk limbah pabrik, nah ini yang agak riskan ya, karena di pabrik itu juga masih menggunakan bahan kimia. Dan untuk pengolahan tersebut kita juga nggak main-main, jadi sudah ada izinnya juga. Apalagi kita sudah beroperasi sudah hampir 10 tahun nih. Nah jadi untuk pengolahannya tersebut nanti akan ada tampungan khusus juga. Kemudian nantinya pengolahan itu kan ada tampungannya berbeda-beda. Untuk limbah restoran, untuk limbah air, untuk limbah di pabrik itu memiliki tampungannya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa kayak main-main nih dicampur semuanya, itu nggak bisa gitu. Jadi untuk limbah produksi atau pabrik itu kita lebih hati-hati banget. Jadi nanti ada penampungan khusus. Dan kalau untuk nanti pembuangannya atau setelah sudah di filter lagi itu nanti ada pembuangan khusus dan nanti akan ada vendor yang akan datang untuk mengambil limbah tersebut. Harley, katanya perubahan lingkungan dapat menyebabkan polusi kan, seperti polusi udara. Betul banget Luna, polusi udara inilah yang sedang paling kita rasakan bukan? Kamu tahu tidak? Setelah saya baca-baca katanya polusi udara ini disebabkan oleh yang namanya efek rumah kaca Lun. Kamu tahu nggak sih yang menyebabkan efek-efek rumah kaca? Aku tahu, coba kita lihat deh. Rupanya setelah kami melihat kondisi di sini seperti macet, asap kendaraan, alat mesin, dan penggunaan AC, rupanya berkontribusi pada pemanasan global melalui emisi gas rumah kaca. Kendaraan yang terjebak macet membakar lebih banyak bahan bakar yang menghasilkan lebih banyak gas CO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang memperburuk pemanasan global. Karena gas tersebut akan terperangkap di atmosfer bumi. Semua faktor ini meningkatkan emisi yang memperburuk pemanasan global. Jadi penting untuk menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi polusi. Ya, maka dari itu kita harus menggunakan transportasi umum seperti bis untuk mengurangi. Karisa, kamu tahu nggak sih prinsip kimia hijau itu bisa membantu banget loh untuk mengurangi polusi tanah, air, dan udara. Bahkan bisa menjaga tanaman kita juga loh. Wah, menarik banget. Gimana sih caranya kimia hijau bisa bantu polusi dan juga tanaman? Jadi, prinsip kimia hijau itu mengurangi penggunaan bahan berbahaya di industri. Misalnya, pengolahan limbah yang aman agar nggak mencemari tanah dan air. Yang pastinya juga akan berdampak baik untuk tanaman di sekitar kita. Jadi, kalau tanah dan airnya bersih, tanaman juga bisa tumbuh lebih baik ya? Terus gimana dengan polusi udara? Betul banget, kimia hijau juga mengurangi emisi gas rumah kaca, yang berarti udara lebih bersih. Udara yang lebih bersih tentu bikin tanaman lebih sehat karena mereka butuh oksigen yang baik. Jadi kimia hijau itu membantu semua aspek ya? Tanaman, udara, dan tanah semuanya terjaga. Benar, ini seperti menjaga lingkungan secara menyeluruh. Kalau kita mulai mengedukasi orang tentang kimia hijau, kita juga turut menjaga ekosistem yang mendukung tumbuhnya tanaman-tanaman di tempat seperti Secret Garden ini. Wah, setuju. Kalau kita semua lebih sadar, pastinya lebih banyak orang yang akan mendukung produk ramah lingkungan. Dan itu baik untuk alam, termasuk tanaman-tanaman ini. Kimia hijau memiliki 12 prinsip yang terdiri dari pencegahan pembentukan limbah, ekonomi atom, pengurangan dampak sintesis berbahaya, mendesain bahan kimia yang aman, penggunaan pelarut yang aman, penggunaan energi yang efisien, penggunaan bahan baku terbarukan, penggunaan derivatif, penggunaan katalis, mendesain produk yang dapat terdegradasi, analisis langsung untuk mencegah polusi, dan mencegah potensi kecelakaan.
Nah, kebetulan kita lagi ada di Secret Garden dan di sini ada pabrik sabun. Yuk kita tanya kepada salah satu orang yang bertugas di sini tentang cara mereka mencegah pembentukan limbah seperti salah satu prinsip kimia hijau, yaitu mencegah pembentukan limbah. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami, didapatkan Secret Garden telah menerapkan salah satu dari 12 prinsip kimia hijau, yaitu mencegah pembentukan limbah yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Karena di Secret Garden telah menerapkan proses filter dan pengolahan sisa limbah pabrik yang tepat dan benar. Itu nggak bisa gitu. Jadi untuk limbah produksi atau pabrik itu kita lebih hati-hati banget. Jadi nanti ada penampungan khusus, dan kalau untuk nanti pembuangannya atau setelah sudah di filter lagi, itu nanti ada pembuangan khusus dan nanti akan ada vendor yang akan datang untuk mengambil limbah tersebut. Dan untuk ini ada nanti akan datang ke sini setiap berkala, biasanya dalam 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu sudah ditampung untuk limbahnya, kemudian nanti akan diangkut seperti itu.